Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini, kita akan membahas pertidaksamaan rasional dan irasional part yang keempat, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Simak terus video ini sampai akhir. Di part ini kita akan masuk ke jenis pertidaksamaan rasional yang kedua, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat merupakan pertidaksamaan yang variabelnya berpangkat 2. Jadi ini yang membedakan dengan pertidaksamaan linear. Kalau di pertidaksamaan linear itu variabelnya yang biasanya X itu berpangkat 1. Sekarang di pertidaksamaan kuadrat variabelnya atau X-nya itu berpangkat 2. Jadi ada X kuadratnya gitu ya. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C bintang 0. Bintang ini apa? Bintang ini adalah tanda pertidaksamaan. Jadi bintang ini boleh diganti dengan tanda-tanda pertidaksamaan yang sudah kalian kenal, yaitu lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Oke, jadi bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat ini mirip dengan persamaan kuadrat ya. Jadi A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta. Cuman bedanya kalau di persamaan kuadrat, bintang ini sama dengan. Jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di pertidaksamaan kuadrat, bintang ini diganti dengan tanda pertidaksamaan. Bisa lebih dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Oke, lalu bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat? Tahap-tahapnya seperti ini. Langkah pertama adalah ruas kanan jadikan 0. Oke, jadi ruas kanan ini harus 0. Kemudian, faktorkan. Ya, cara memfaktorkan masih ingat ya, kalian sudah belajar di persamaan kuadrat. Difaktorkan, setelah difaktorkan, cari harga 0 atau Hn. Apa itu harga 0 atau Hn? Nanti akan saya terangkan. Kemudian, setelah Hn diketahui, buat garis bilangan, cek tanda, dan yang terakhir, buat himpunan penyelesaian. Ya, untuk lebih memudahkan memahami tahap-tahap ini, kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x dikali dalam kurung x plus 1 lebih kecil dari x plus 6. Oke, kita mulai dari tahap yang pertama. Ruas kanan jadikan 0. Di sini ruas kanannya masih x plus 6. Ya, jadi kita harus pindahkan ke kiri. Lalu di kiri ini 2x dikali x plus 1 harus kita kalikan. Ya, kita kali pelangi. Jadi 2x dikali x ditambah 2x kali 1. Ya, kita lakukan kali pelangi terlebih dahulu ya. Jadi 2x kali x itu 2x kuadrat. Plus 2x dikali 1, 2x. Ini kan ya. Lalu x plus 6-nya sekalian kita pindah kiri ya. Jadi min x, min 6. Nah, kalau semuanya sudah di kiri, berarti ini tandanya tetap ya. Lebih kecil dari 0, ruas kanannya sudah habis, sudah 0. Lalu kita ke tahap kedua, faktorkan. Nah, tapi di sini kondisinya masih berantakan. 2x kuadrat plus 2x min x min 6. Ya kan? Jadi kita harus sederhanakan dulu. 2x kuadrat plus 2x min x itu plus x. Min 6 lebih kecil 0. Oke, lalu kita faktorkan. Nah, masih ingat? Kalau pemfaktoran yang depannya A gimana? Ingat ya, rumusnya kalau misalkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, waktu itu ya, kan persamaan kuadrat ya, itu difaktorkan menjadi 1/A dikali AX plus P dikali AX plus Q. Ya, sama dengan 0, di mana P plus Q itu sama dengan B, dan P kali Q itu sama dengan AC. Masih ingat kalian ya? Ini materi persamaan kuadrat di SMP. Nah, jadi di sini kita cari dua bilangan, P plus Q ini, yang kalau dijumlah itu B, dijumlah itu 1. Berarti di sini saya tulis titik-titik plus titik-titik harus sama dengan 1. Koefisiennya X ini kan B, 1 ya. Dan kalau dikali P kali Q hasilnya AC. AC itu A-nya 2, koefisien X kuadrat, C-nya min 6, konstanta. Berarti titik-titik kali titik-titik harus sama dengan min 12. Oke, bilangan berapa itu? Bilangan min 3 sama 4. Min 3 plus 4 itu 1, min 3 kali 4 itu min 12. Oke, jadi kita langsung faktorkan ya. Berarti itu 1/A. A-nya kan 2 ya, setengah berarti 2x plus P plus min 3. Berarti 2x min 3
Q-nya 4 ya, berarti 2X plus 4 lebih kecil 0. Lalu di sini kan setengahnya harus bisa kecoret ya. Jadi 2X min 3 ini sudah sederhana. 2X plus 4, 2-nya bisa keluar dari kurung. Jadi 2 dalam kurung X plus 2 lebih kecil dari 0. 2 dan 2 dicoret, jadi tinggal 2X min 3 dikali X plus 2 lebih kecil 0. Jadi ini pemfaktorannya persis sama seperti di persamaan kuadrat. Kemudian cari harga 0. Harga 0 atau Hn. Harga 0 ini adalah harga yang membuat ruas kiri ini menjadi 0. Ya, jadi ibaratnya kalau misalkan di persamaan kuadrat itu akar-akarnya. Kalau 2X min 3 maka akarnya berapa? Atau hasilnya? Berarti kan X sama dengan 3/2, masih ingat ya? Anggapannya kan 2X min 3 sama dengan 0 atau X sama dengan 3/2. Atau X plus 2 yang sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 2. Jadi harga 0 itu adalah harga yang membuat ruas kiri salah satu dari faktor ini menjadi 0. 2X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 yang sama dengan 0. Jadi ini juga mirip seperti di persamaan kuadrat. Oke, setelah cari harga 0, kita buat garis bilangan. Garis bilangan seperti ini. Lalu kita tulis Hn ya. Hn-nya di situ 3/2 sama min 2. Min 2 kita letakkan di sebelah kiri karena lebih kecil, min 2 di sini, 3/2 di kanan. Lalu bolong atau bulat penuh, di situ tanda pertidaksamaannya lebih kecil dari 0. Tidak ada sama dengannya, berarti bolong, dua-duanya bolong. Oke, lalu cek tanda. Cek tanda ini maksudnya gimana? Gini, perhatikan ya. Jadi garis bilangan yang kita buat ini, itu kan ada batasnya. Jadi harga 0 itu merupakan batas dari garis bilangan. Harga 0 yang menjadi batas ini, min 2 sama 3/2 ini, membagi garis bilangan menjadi 3 daerah. Daerah pertama yang sebelah kiri, yang lebih kecil dari min 2. Daerah yang kedua, yang tengah, yang antaranya min 2 sama 3/2. Daerah kanan itu, yang sebelah kanan ini, yang lebih dari 3/2. Oke, cek tanda itu gini. Dari 3 daerah ini, kita ambil satu angka yang terletak di salah satu daerah ini, bebas. Tapi yang pasti angka itu nggak boleh merupakan batas, atau dalam hal ini harga 0. Jadi nggak boleh kalian ambil angkanya min 2 atau 3/2. Selain dari batas, boleh. Ya, tips dari saya adalah paling gampang kalian ambil, atau yang kalian cek tanda itu, X sama dengan 0. 0 itu di mana? 0 itu berada di antara min 2 sampai 3/2. Jadi 0 itu anggapannya mewakili daerah yang tengah ini. Karena 0 berada di sini, di garis bilangan. Lalu 0 dicek kemana? Dicek ke ini, pertidaksamaan ini. Kita masukkan X-nya 0. 2 kali 0 min 3. Itu min 3. Ambil tandanya aja. Minus, berarti kan? Oke, di sini saya tulis saja ya. 0 dimasukkan ke 2X min 3 itu minus. Dikali 0 dimasukkan ke X plus 2. 0 plus 2 plus. Minus kali plus. Berarti hasilnya minus. Artinya 0 kalau kalian masukkan ke sini, ke X yang ada di sini, menghasilkan nilai yang negatif. Kalau 0 menghasilkan nilai negatif, tadi 0 itu kan mewakili daerah yang tengah, yang antara min 2 sampai 3/2. Maka daerah yang tengah ini kita kasih tanda negatif. Kalau misalkan 0 tadi dimasukkan positif, ya berarti daerah yang tengah ini kita kasih tanda positif. Oke? Lalu tanda di daerah yang kiri sama daerah yang kanan gimana? Apakah kita perlu cek satu persatu? Tidak perlu. Ya, jadi prinsipnya seperti ini. Hn atau yang sebagai batas-batas ini, yang min 2 sama 3/2 ini, setiap kali melewati batas atau melewati Hn, itu tanda selalu berubah. Jadi kalau min, terus ke kiri, di sebelah kirinya Hn, itu pasti tandanya melawan, pasti tandanya plus. Oke, jadi tanda di kirinya Hn sama di kanannya Hn, itu pasti berbeda. Oke, jadi di sini yang 3/2, tanda di kirinya 3/2 sama di kanannya 3/2 juga berbeda. Berarti ini habis min, kena 3/2 menjadi plus. Ngerti ya? Jadi tanda itu setiap kena batas atau setiap kena harga 0 selalu berubah. Dari plus ke min. Min kena harga 0 lagi berubah jadi plus. Kalau misalkan ada harga 0 lagi di sini, ada batas lagi di sini, ya berubah jadi min. Jadi selang-seling plus min gitu. Ya, tapi di sini ada yang tidak selang-seling, tapi secara normal selang-seling. Kapan nggak selang-seling? Nanti di part berikutnya untuk soal-soal yang lebih kompleks itu ada kasusnya yang nggak selang-seling. Ya, tapi di sini kalian paham ya, ibaratnya harga 0 itu selalu berubah tanda. Yang min jadi plus dan yang plus jadi min. Oke, paham sampai sini ya? Oke, selanjutnya kita sudah cek tanda. Kita ke tahap yang terakhir buat himpunan penyelesaian. Nah, terus gimana cara membuat himpunan penyelesaian? Gini, kita lihat.
Di sini, pertidaksamaan yang diminta apa? Lebih kecil dari 0. Nih, lebih kecil dari 0. Kalau yang namanya lebih kecil dari 0 itu positif atau negatif bilangannya? Bilangan yang lebih kecil dari 0 itu negatif. Berarti di sini yang diarsir adalah yang negatif. Berarti yang ini, yang tengah ini yang diarsir. Ngerti ya? Jadi, yang negatif diarsir karena tanda pertidaksamanya lebih kecil dari 0. Oke, jadi kalau misalkan lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 0, maka yang kalian arsir itu adalah daerah yang negatif. Dan kalau misalkan tanda pertidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan 0, maka yang diarsir adalah yang positif. Ruas kanannya apakah harus 0? Iya, kan tadi tahap pertama dari awal ruas kanan jadikan 0, jadi pasti ruas kanannya ini 0. Ngerti ya? Lebih kecil dari 0 itu negatif, lebih besar dari 0 itu positif. Yang diarsir. Oke, jadi paham ya? Jadi ini yang diarsir. Nah, kalau ini yang diarsir, ya sudah, ini HP-nya. Gimana cara menulis ini menjadi HP? Bisa kan ya, di part sebelumnya? Jadi, HP adalah kurung kurawal X di mana, itu kan X artinya berada di antara min 2 sampai 3/2. Berarti min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 3/2, jangan lupa X elemen real. Oke, paham ya? Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x-1 dalam kurung kuadrat lebih besar sama dengan x-3 dalam kurung kuadrat. Nah, di sini, ini kan tahap pertamanya jadikan ruas kanan 0 ya. Jadi x-3 dalam kurung kuadrat ini harus kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya seperti ini. 2x-1 dalam kurung kuadrat dikurangi x-3 dalam kurung kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ini kan ya. Nah, lalu kita kan harus memfaktorkan. Nah, kalau kalian lihat bentuk seperti ini, pasti kalian berpikir ini dijabarkan dengan prinsip aljabar. Yang 2x-1 dikuadratkan ini dijabarkan, dikurangi yang x-3 kuadrat ini juga dijabarkan. Nggak apa-apa seperti itu, cuman panjang. Oke, di sini kita pakai cara cepat ya. Jadi tipsnya seperti ini. Kalau yang bentuk seperti ini, kita pakai sifat aljabar, yaitu a kuadrat min b kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Masih ingat ya rumus ini ya? Jadi di sini A-nya ini kita anggap 2x-1. Jadi 2x-1 ini A, x-3 ini B. Oke, jadi langsung kita faktorkan A min B dikali A plus B. Jadi di sini A-nya 2x-1, 2x-1 min B-nya x-3. Hati-hati dikasih kurung ya x-3-nya ya, karena B-nya ini satu kesatuan, x-3-nya ini satu kesatuan. Dikali A plus B, berarti 2x-1 plus, kalau plus nggak perlu dikasih kurung, nggak ngefek, ya nggak apa-apa, plus x-3. Oke, lebih besar sama dengan 0. Lalu kita hitung, jadi di sini 2x min 1, min kita masukkan ke kurung, berarti min x, min kena min jadi plus ya, plus 3. Yang ini 2x plus x, langsung kita hitung 3x. Min 1 min 3, min 4. Lebih besar sama dengan 0. Lalu kita hitung 2x min x berarti x. Min 1 plus 3 plus 2. X plus 2 dikali 3x min 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti sudah dalam bentuk pemfaktoran. Berarti kita sudah faktorkan. Ya, jadi ini lebih mudah. Kalau kalian jabarkan, sudah ini dijabarkan jadi panjang, terus disederhanakan, kalian harus cari dua bilangan yang dijumlah sama dengan B, dua bilangan yang dikali sama dengan AC. Itu akan panjang dan makan waktu. Jadi di sini ini adalah trik cara cepatnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita ke tahap berikutnya. Kita cari harga 0. HN-nya berarti kan harga yang membuat ruas kiri ini 0. Berarti X plus 2 yang sama dengan 0 atau 3X min 4 yang sama dengan 0. Kalau X plus 2 sama dengan 0 berarti X-nya min 2. Atau 3x min 4 sama dengan 0 berarti 3x sama dengan 4, ya kan? Atau x sama dengan 4/3. Oke, lalu kita ke tahap berikutnya buat garis bilangan. Di situ harga 0-nya min 2 sama 4/3, berarti min 2 lebih kecil. Terus tandanya lebih besar sama dengan 0, ada sama dengannya, berarti dua-duanya bulat penuh. Ini min 2, ini 4/3. Lalu kita cek tanda. Kita cek di berapa? Gampangannya di 0. Ya, selama 0 bukan merupakan batas, kan boleh. Ngerti ya? Jadi boleh kita uji atau kita cek tanda pakai angka 0. Jadi X-nya dimasukkan 0. Dimasukkan ke sini. 0 plus 2 itu 2.
atau plus. Kita ambil tandanya aja, nggak usah angkanya, yang penting kan tanda. Plus dikali 3x min 4, 3 kali 0 min 4, berarti min. Plus kali min itu min. Berarti tandanya 0. 0 kan mewakili daerah yang tengah ya. 0 berada di antara min 2 sampai 4/3. Berarti yang tengah ini min. Kalau yang tengah min, berarti ingat, harga 0 selalu merubah tanda. Berarti daerah yang kiri itu plus, daerah yang kanan juga plus. Yang diminta yang lebih besar sama dengan 0, berarti yang positif yang diarsir. Berarti ini ke kiri, panah karena tak terbatas ya. Dan ini ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi ada dua daerah. Kalau ada dua daerah, masih ingat ya kalimat matematikanya seperti apa? Kita langsung buat. Jadi di sini HP atau himpunan penyelesaian. Daerah yang pertama berarti X, di mana itu X lebih kecil sama dengan, karena bulat penuh ya, lebih kecil sama dengan min 2, atau daerah yang kanan berarti X lebih besar sama dengan juga, karena bulat penuh, 4/3, X elemen real. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan min 2, atau X lebih besar sama dengan 4/3, X elemen real. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 1 dalam kurung pangkat 3 lebih kecil dari X min 1 dalam kurung pangkat 3. Oke, tahapnya sama. Pertama, ruas kanan jadikan 0 ya. Jadi X min 1 pangkat 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti jadi X plus 1 pangkat 3 dikurangi X min 1 pangkat 3 lebih kecil dari 0. Nah, ini tipsnya sama. X plus 1 pangkat 3 sama X min 1 pangkat 3 jangan kalian uraikan. Menjadi panjang sekali. Ya, kita gunakan prinsip aljabar. Kalau tadi A kuadrat min B kuadrat. Sekarang A pangkat 3 min B pangkat 3. Mungkin beberapa dari kalian ini belum pernah dapat ya. Kalau pangkat 3 seperti apa? Jadi di sini saya akan buatkan rumusnya. Jadi kalau misalkan A pangkat 3 min B pangkat 3 itu sama dengan A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Jadi di sini mulai diingat ya, mungkin di SMP kalian belum belajar kalau yang pangkat 3. Kalau yang pangkat 2 tadi saya rasa sudah. Oke, di sini sekalian saya kasih rumus yang satunya. Kalau A pangkat 3 plus B pangkat 3, ada juga rumusnya. Kalau A pangkat 3 plus B pangkat 3, rumusnya A plus B dikali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Jadi di sini kalau kalian lihat, ini min, ini sama, tanda yang di sini sama-sama min. Ini plus, ini plus. Tanda yang di depannya AB ini selalu melawan. Jadi kalau min, AB-nya plus. Kalau ini plus, AB-nya min. Kalau yang B kuadrat pasti dua-duanya plus. A kuadratnya juga dua-duanya plus. Oke, jadi ini mulai diingat ya. Ini tips atau rumus aljabar yang kalian pasti sering kepake di SMA ini. Jadi rumus pemfaktoran yang pangkat 3. A pangkat 3 min B pangkat 3 dan A pangkat 3 plus B pangkat 3. Oke, nah karena di sini min A pangkat 3 min B pangkat 3, berarti kan di sini A-nya itu ini, X plus 1. B-nya itu X min 1. Oke, jadi kita pakai rumus yang atas karena A pangkat 3 min B pangkat 3. Kita faktorkan A min B. Kita kasih kurung A-nya X plus 1 min B. Jangan lupa min dikasih kurung ya. B berarti X min 1. A min B dikali A kuadrat berarti X plus 1 kuadrat plus AB berarti A-nya X plus 1, B-nya X min 1 plus B kuadrat berarti X min 1 kuadrat lebih kecil dari 0. Oke, lalu di sini kita hitung X plus 1, min-nya kita masukkan ke kurung berarti min X plus 1. Yang di dalam ini X plus 1 kuadrat, masih ingat ya? Kita pakai rumus aljabar A plus B dalam kurung kuadrat. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Berarti di sini A-nya X, B-nya 1. Berarti X kuadrat plus 2 kali X kali 1, 2X ya. Plus 1. Langsung sambung plus X plus 1 kali X min 1 itu kan seperti rumus tadi. A plus B kali A min B. Berarti jadinya A kuadrat min B kuadrat atau X kuadrat min 1. Plus X min 1 dalam kurung kuadrat, ya kita pakai rumus A min B dalam kurung kuadrat, atau A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, berarti X kuadrat min 2X plus 1. Oke, lebih kecil 0. Di sini X min X habis ya.
Jadi tinggal 1 plus 1, 2. Dalam kurung, yang di sini yang bisa dicoret apa aja ini? Jadi ada plus 1 min 1. Lalu ada plus 2x min 2x. Berarti yang tersisa ada x kuadrat, x kuadrat, x kuadrat sama 1. Berarti 3x kuadrat plus 1 lebih kecil dari 0. Lalu di sini ada angka 2 di kiri, kita bagi 2 aja biar habis 2-nya ya. Jadi di kiri tinggal 1 faktor aja, 3x kuadrat plus 1. Lebih kecil dari, karena kita bagi dengan bilangan positif, maka tandanya tetap. Lalu ruas kanannya 0 bagi 2 tetap 0. Oke, jadi di sini harga 0-nya berapa ini? 3x kuadrat plus 1 itu tidak bisa difaktorkan, tidak ada akar-akarnya, tidak ada hasilnya. Ya, kita bisa cek persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 1 ini memiliki faktor atau enggak dengan cara mengecek diskriminannya. Masih ingat D yang rumusnya B kuadrat min 4AC itu? Ya, jadi di situ B-nya nggak ada ya, koefisien X kan nggak ada, berarti 0. Min 4 dikali A, A-nya 3, C-nya 1. D-nya min 12. Kalau D-nya min 12 negatif, lebih kecil 0, berarti ini memang tidak ada faktornya, tidak bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, ya berarti tidak punya harga 0, Hn-nya strip, nggak ada. Kalau Hn-nya nggak ada, lalu garis bilangannya gimana? Berarti kan nggak ada batas, berarti cuma satu daerah, artinya kita boleh cek dengan angka sembarang. Ya, misalkan 0, 0 tetap boleh, karena kan nggak ada batas, 0 kita masukkan. 3 kali 0 kuadrat plus 1, 1. Berarti plus. Kalau plus berarti seluruh X elemen real itu semuanya positif. Nggak ada yang negatif. Nah, padahal di sini kita mau cari himpunan penyelesaian yang lebih kecil 0 atau yang negatif. Nggak ada yang negatif kan, positif semua. Ya, mulai minus tak terhingga sampai tak terhingga, semua bilangan real tidak ada yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kalau gitu gimana? Ya sudah, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong seperti ini. Masih ingat ya, lambang himpunan kosong seperti ini. Oke, jadi terkadang soal itu tidak ada HN, terus tandanya cuma 1, terus himpunan penyelesaiannya nggak ada atau himpunan kosong. Ngerti ya? Jadi kalian harus siap dengan segala macam variasi soal, segala macam kemungkinan. Ya, jadi di sini jawaban untuk pertidaksamaan ini adalah himpunan kosong. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.